Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sri Rahayu. Saya anggota KKN 46 yang berada di Merancang Ulu, dan saya di sini akan memberikan materi lanjutan setelah materi saya yang pertama mengenai wirausaha untuk para remaja. Kemudian saya melanjutkan manajemen pengelolaan usaha kecil dan menengah. Jadi pentingnya manajemen dalam pengelolaan UKM itu yaitu manajemen itu merupakan suatu cara untuk mencapai target bersama. Meskipun kita memiliki banyak modal, jika kita tidak bisa memanage usaha tersebut, maka tidak lama usaha kita itu tidak akan berkembang dan bisa jadi akan gulung tikar dalam waktu yang dekat. Jadi manajemen itu sangat diperlukan agar bisnis kita terus berkembang. Selanjutnya ada 4 jenis manajemen yang diperlukan untuk UKM, yaitu yang pertama manajemen keuangan. Di sini manajemen keuangan ini berfungsi untuk mengatur keuangan dari bisnis yang sudah kita keluarkan. Jadi kita dapat tahu pengeluaran kita berapa, pemasukan kita berapa, seperti itu. Jadi contohnya itu ada di gambar atasnya, dan itu contoh-contoh beban-beban, terus laba ruginya, jadi kita bisa tahu kita tuh untungnya berapa hari ini, seperti itu. Manajemen SDM. Jadi manusia merupakan pemegang kontrol terhadap unsur-unsur yang lain. Karena perannya sangat penting, dengan adanya pengelolaan SDM ini, maka diharapkan SDM dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Jadi seorang pemimpin harus bisa memimpin para karyawan-karyawannya untuk sama-sama memotivasi, mengarahkan, dan meluruskan untuk mencapai tujuan perusahaan atau bisnis yang sedang kita kembangkan. Selanjutnya ada manajemen operasional. Dengan adanya pengelolaan operasional ini, maka kita sebagai pengusaha harus memastikan kualitas terbaik untuk bahan bakunya, mengetahui jumlah bahan baku yang harus disediakan. Kemudian kita harus tahu butuh berapa lama produk itu jadi, terus bagaimana kita dapat mengatur sebuah waktu dan tenaga kita untuk usaha tersebut. Selanjutnya ada manajemen pemasaran. Jadi agar produk dapat sampai di tangan pembeli, maka pengusaha butuh pemasaran. Terlebih jika produk tersebut golongan baru, maka pemasaran ini yang dapat membantu agar produk itu dapat dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian, cara meningkatkan bisnis UKM agar bisa berkembang. Yang pertama itu kita harus membuat bisnis plan yang tepat. Jadi, business plan atau perencanaan program kerja itu penting bagi sebuah manajemen usaha. Jika kita punya perencanaan bisnis dalam suatu usaha, maka program yang sedang kita laksanakan akan terhindar dari pemborosan biaya yang sia-sia. Jadi, jika kita sudah mempunyai plan bisnis, maka kita harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, ada memiliki standar operating procedure. Jadi SOP ini dibutuhkan dalam bisnis UKM untuk sebuah pembiasaan. Layaknya perusahaan besar, maka bisnis UKM harus punya standarisasi kerja. Tujuannya itu untuk menjaga kualitas produk dan membiasakan para karyawan memiliki sebuah panduan sistem kerja yang terarah. Selanjutnya, jika kita ingin mengembangkan bisnis, maka kita harus melakukan segmentasi pasar, di mana setiap usaha yang kita miliki itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Dengan melakukan segmentasi pasar ini, maka
usaha kecil atau menengah bisa lebih mengoptimalkan setiap produk yang dikeluarkannya. Misalnya, segmen kita adalah para remaja, jadi kita harus mencari barang yang sesuai dengan trendingnya remaja saat ini, seperti itu. Kemudian kalau untuk orang tua, pakaiannya tuh harus yang seperti apa yang cocok untuk mereka dan lagi trending saat ini juga, seperti itu. Kemudian kita harus meningkatkan penggunaan internet. Jadi perusahaan UKM pun harus menyadari tentang tingkat penggunaan internet dan menjadikannya sebagai salah satu strategi pemasaran untuk menjadikan usaha itu berjalan secara efektif dan membuat anggaran bisnis tidak terkuras. Maksudnya di sini, dengan menggunakan internet, kita tidak harus membuat poster, membuat iklan, atau membuat yang lainnya untuk memasarkan produk kita. Jadi kita cukup lewat sosial media, maka barang yang kita jual bisa tersebar luas. Kemudian kita harus meningkatkan kapasitas informasi dan teknologi. Jadi dunia informasi teknologi saat ini telah terkait oleh banyak hal, dari mulai tingkat produksi sampai konsumsi, dari pemasaran sampai keuangan, semuanya membutuhkan kemajuan di bidang teknologi informasi agar proses usaha berjalan lebih baik dan segala keputusan maupun perencanaan dapat diambil secara tepat. Jadi kita sebagai generasi sekarang, generasi 4.0, kita harus ikuti zaman, yaitu meningkatkan pengetahuan kita tentang iptek. Jadi iptek ini penting banget gitu ya. Nah, terima kasih. Sekian materi dari saya. Ini adalah materi saya yang kedua. Sebenarnya kalau disangkutin sama materi saya yang pertama, ini nyambung banget ya. Jadi jika kita sudah memiliki sebuah usaha, maka kita perlu memanage usaha itu agar dapat terus berkembang dan berjalan secara lancar. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang ada di Merancang Ulu yang sudah mendengarkan materi-materi dari kami, dan kami mohon maaf tidak bisa hadir ke sana secara langsung. Dan kami hanya bisa memberikan materi-materi ini, semoga bermanfaat, semoga dapat diterapkan di sana, dan semoga Desa Merancang dapat menjadi desa yang lebih maju. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.